Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rahman dengan NIM 422200041 dari kelas 3 BTRJT. Kali ini saya akan melakukan tutorial untuk tugas HTML3 tentang website profile untuk mata kuliah perancangan web. Pertama, kita membuka folder kita di PC. Kita membuka local disk C, membuka SAM, dan kemudian membuka htdocs sebagai sumber untuk membuka web kita nantinya. Nah, dalam htdocs ini kita membuat folder yang namanya websiteku. Nah, dalam websiteku ini kita memiliki beberapa file dan juga folder. Nah, folder pertama itu image. Image ini berisi dari gambar web kita nantinya. Kemudian video ini adalah video yang berekstensi WebM yang nantinya akan bisa dibaca di website kita. Kemudian kita menaruh CV kita di sini, icon yang sudah dibuat dari website 5icon.io, dan kita membuat file index yang dimana file index ini merupakan file inti dari website kita nanti pada saat dibuka di browser menggunakan localhost. Nah, selanjutnya kita membuka file aplikasi Visual Studio Code. Nah, kita membuka folder dari websiteku dan akhirnya terbaca di Visual Studio Code ini. Nah, kita melakukan codingan yaitu indeks HTML. Nah, tentu saja untuk membuat website kita membuat kerangkanya terlebih dahulu seperti .html yang untuk membaca HTML versi baru, kemudian ada HTML, head, body untuk kontennya nanti. Nah, lanjut kita di HTML ini kita menggunakan language English. Kemudian kita melakukan beberapa spesifikasi di head ini. Kita menggunakan meta charset, kemudian name viewport, content with device with initial scale 1.0. Nah, selanjutnya kita melakukan memberikan judul gitu ya di website kita. Nah, kita menggunakan tag title Farhan Rahman personal website. Nah, selanjutnya kita memberi icon pada website kita menggunakan tag link, kemudian rel. Nah, rel ini adalah shortcut icon, kemudian kita masukkan linknya href dengan menggunakan atribut href yaitu fav icon. Kemudian type-nya adalah image x icon. Nah, juga di sini kita memasukkan icon juga di sini, tapi relnya bukan shortcut icon. Di sini adalah icon, kemudian kita masukkan file dan juga tipenya sama. Kita save. Nah, selanjutnya kita mau melihat nih hasil dari website kita gitu ya. Jadi kita jalankan dulu sum-nya, yaitu di sini kita menyalakan modul Apache dan juga MySQL dan kita buka di browser. Localhost website. Nah, di sini masih belum terjadi apa-apa, tapi kita sudah melakukan pengubahan logo atau icon dalam website kita. Jadi seperti ini ada logonya di websitenya nanti. Setelah itu kita melakukan spesifikasi pada body-nya. Jadi di body ini pertama-tama kita menggunakan tag nav, artinya untuk menavigasi dan mengarahkan nanti user bahwa jika ada link baru maka akan menempatkan linknya di situ dan user dapat langsung mengkliknya dan memindahkannya ke tag khusus dari linknya tersebut. Nah, dalam ini kita menggunakan link yaitu href. Nah, di sini kita menggunakan tag a dan atribut href. Di sini index HTML yang merupakan home untuk halaman home. Kemudian di sini kita berikan garis gitu ya untuk pemisah nanti. Dan kita copy aja di bawah.
Nah, selanjutnya kita membuat fitur download CV. Download CV. Nah, di sini href-nya atau linknya nanti kita membaca CV-nya gitu. Farhan Rahman CV. Artinya nanti pada saat user mengklik Farhan Rahman _ CV ini, maka otomatis akan langsung mendownload di perangkat masing-masing. Kemudian kita membuat halaman untuk kontak person. Ini berisi informasi dan juga masukan nanti. Kita membuat kontak HTML. Ini sebenarnya belum dibuat, tapi sebentar kita akan membuat ini. Href. Selanjutnya about me. Ini akan berisi video kita nantinya yang berekstensi WebM. Ini about me. Oke. Nah, setelah itu kita rapiin. Selanjutnya kita memberikan garis, itu kita menggunakan HR. Dan di sini kita melakukan kustomisasi terhadap header kita. Header dengan atribut style. Nah, text align. Ini center. Kemudian selanjutnya kita memberikan gambar ini dengan melakukan image dengan atribut src. src itu adalah sumbernya, yaitu image / profile photo JPEG. Ini yang akan membaca gambar kita nantinya. Kemudian atribut selanjutnya adalah width, yaitu lebarnya itu 200. Kemudian tinggiannya 200. Dan atribut selanjutnya adalah style. Kita memberikan border atau bingkai gitu ya. Bingkai border radius yaitu 50%. Oke. Ini udah jadi. Dan selanjutnya kita memberi heading gitu ya untuk memberikan nama. H1 itu Farhan. Kemudian kita memberikan deskripsi singkat. Jadi dari ini aku coba memberikan deskripsi undergraduate communication network technology engineering student. Dan kita tutup headernya, yang sudah otomatis. Terus kita berikan HR-nya lagi biar garisnya tertutup gitu. Kita save, kemudian kita buka website kita. Kita refresh. Nah, di sini. Jadi gambarnya sudah ada kelihatan. Kemudian di sini juga sudah terdapat navigasi bar gitu ya. Di sini ada home, ada download CV, ada contact, dan ada about me. Jadi sudah ada fotonya. Setelah kita membaca image profile dan width-nya menggunakan atribut width, height, kemudian stylenya, border radiusnya 50%, dan juga H1, yaitu H1-nya di sini adalah Farhan Rahman sebagai namanya, judulnya gitu ya. Kemudian di sini adalah deskripsinya. Nah, HR di sini sudah memberikan garis di sini, pemisah antara navbar di sini, pun memberikan garis, dan memberikan garis lagi di sini. Nah, selanjutnya kita membuat artikel style gitu.
Jadi artikel style ini berfungsi untuk memberikan deskripsi. Cancel tadi. Lanjut, kita membuat artikel, tag artikel untuk menampilkan beberapa konten berupa teks. Nah, artikel ini kita memasukkan atribut style, di mana stylenya adalah text align dengan value center, yang artinya akan menampilkan teks di dengan posisi tengah kita. Nah, dalam artikel kita masukkan H2 gitu ya, H2 sebagai overview. Kemudian kita memberikan tag untuk memberikan paragraf gitu ya. Ini halo, perkenalkan saya Farhan Rahman, mahasiswa tahun ketiga teknologi. Oke, setelah itu kita save dulu. Nah, terus kita lihat perubahan di sini. Nah, jadi sudah ada di overview ini, sudah di tengah sesuai dengan text align-nya dalam artikel style. Kemudian di sini kita memberikan teks, yaitu dengan menggunakan tag P, dan sudah terbaca seperti ini. Kemudian kita membuat sebuah div, tag div, yaitu berfungsi untuk membungkus beberapa tag-tag yang ada di dalamnya agar terlihat jauh lebih ringkas. Kemudian kita spesifikasi style, max width, dan juga marginnya. Nah, di dalam div ini kita membuat sebuah table. Nah, table ini kita represent dengan tag table dan atributnya yaitu width. Nah, kemudian untuk membuat table kita membuat t-head-nya dulu. T-head itu berfungsi untuk memberikan judul gitu ya, judul atau kepala judul dari tabel kita. Kemudian kita deklarasikan tabelnya dengan menggunakan tr. Tr berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah tabel kita. Dan di sini kita mendeklarasikan kolom dari tabel kita, yaitu dengan menggunakan tag th, yaitu kita memiliki dua kolom, yaitu skill dan pengalaman. Dan sesudah membuat head-nya, kita melangkah ke body, tabel body atau konten dari tabel kita. Nah, tabel body seperti biasa kita menggunakan tr untuk mendeklarasikan isi dari tabelnya, kemudian menggunakan tag td untuk mengisi tabel untuk setiap kolomnya. Nah, kolom pertama yang akan diisi adalah kolom skill, yaitu kita menggunakan unordered list. Unordered list ini yang menunjukkan bold point. Kemudian kita menggunakan list data isi, yaitu data analytics, basic machine learning, dan public speaking. Kemudian kita tutup, dan kemudian kita tutup. Kemudian di sini ada TD lagi, kita tutup TD-nya. Nah, selanjutnya kita mengisi untuk kolom pengalaman. Kolom pengalaman berisi sama halnya dengan skill, yaitu menggunakan unordered list. Jadi di sini beberapa tag listnya, yaitu untuk mengisi dari tabel kolom pengalaman. Kemudian kita tutup tag UL-nya, kita tutup tag TD-nya, dan kita tutup tag TR-nya, tutup tag body, dan tutup table-nya, kita tag table. Dan tentu kita menutup tag div-nya. Selanjutnya, kita membuat sebuah footer atau bagian
Nah, kita memisahkannya dengan menggunakan HR, garis lurus. Kemudian kita buat footer ini dengan style yaitu text align dengan value-nya adalah center. Nah, tutup. Nah, dalam footer ini kita isi berupa paragraf atau copyright and copy. Farhan Rahman. Salah. Center copyright and copy Farhan Rahman. Kemudian kita tutup footernya dan body, kita menutup HTML, menutup body dan juga menutup HTML. Kita save. Dan ini adalah hasil dari index HTML. Jadi index HTML sudah jadi. Yang selanjutnya kita akan membuat about me. Nah, ini adalah hasil dari tabel yang kita buat. Itu sudah sesuai dengan apa yang ada. Selanjutnya kita akan membuat halaman untuk about me. Nah, nanti user akan bisa ngeklik di sini untuk deskripsi kita. Nah, saat ini memang belum ada, jadi makanya terbaca error. Nah, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, tag yang sebelumnya dari index HTML kita copy sebagian, namun kita tidak menggunakan di sini. Kita tidak menggunakan tabelnya gitu ya, dan beberapa deskripsinya. Jadi kita mengedit dan memasukkan ke about HTML. Nah, masuk ke kontennya. Jadi pertama kita menggunakan tag atribut artikel, kemudian kita masuk ke membuat heading 1 itu about me. Jadi kita membuat paragraf aja untuk deskripsinya. Setelah membuat beberapa paragraf untuk deskripsi kita di halaman about, kita akan melihat bagaimana sih perubahan dari website kita. Kita masuk ke about me. Nah, ini sudah kelihatan dari paragraf yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat fitur untuk memutar video perkenalan kita. Nah, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Visual Studio Code-nya. Kita membuat tag P, paragraf baru ya. Nah, kita menggunakan tag video. Nah, video ini kita masukkan atribut controls. Nah, selanjutnya kita masukkan tag source, sumber video kita nantinya source-nya, kemudian source-nya adalah file yang ada di sini, yaitu folder yang kita buat video, dan dalam video terdapat video intro.webm, di mana webm ini merupakan ekstensi untuk membaca file video dengan menggunakan web. Jadi kita tidak menggunakan MP4. Langsung saja video/.
video intro webm, kemudian kita masukkan attribute type, tipenya, tipe filenya adalah video webm / kemudian ditutup. Oke, kita otomatis menutup tag video dan tag tag. Kita save videonya, kemudian kita melihat perubahan dari website kita. Kita refresh. Nah, videonya berupa seperti ini. Halo, perkenalkan, aku Farhan Rahman, biasa dipanggil Farhan. Saat ini aku adalah mahasiswa tahun ketiga di Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan program studi D4 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi di jurusan Teknik Elektro. Saat ini saya sedang berdomisili di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan area of interest saya memiliki minat yang tinggi terhadap data science dan juga machine learning. Salam kenal. Dan itulah adalah halaman untuk about HTML. Setelah ini kita akan membuat halaman untuk kontak. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat halaman untuk kontak. Jadi kita mengklik di sini akan muncul form masukan seperti email ataupun dan juga masukan berupa teks. Nah, langsung saja kita masuk ke kode programnya. Nah, di kode program ini kita tetap menggunakan sintaks yang sama dengan index dan juga about HTML. Tapi kita melakukan modifikasi di area sini, di area line 18. Yaitu kita akan membuat form, masukkan email, dan juga masukkan berupa teks atau form. Nah, kita langsung saja membuatnya. Kita div, kita buat div dulu. Kemudian membuat heading 1 untuk kontak. Kita masukkan teks kontak ini. Kemudian form, kita membuat formnya. Nah, setelah kita membuat tag form, kita masukkan label form kita itu for email. Kemudian kita masukkan teks kita email. Dan kita masukkan tag br untuk melakukan break. Input, kita masukkan input di sini. Type, attribute type untuk email. Kemudian name ini adalah email. Dimana placeholder yang digunakan adalah masukkan alamat email gitu ya, teksnya. Nah, selanjutnya kita masukkan br juga di sini. Di bawah sini br untuk melakukan break. Nah, di sini inputnya akan menerima data masukan berupa email. Jadi sistem sudah mengetahui bahwa data yang dimasukkan itu adalah data email. Kemudian label kedua, masukkan label, kemudian for message. Nah, di sini adalah teksnya pesan. Kemudian kita tutup br. Selanjutnya kita masukkan teks area, atribut teks area, name, message, kemudian placeholder itu adalah tulis pesan Anda. Kita gunakan row 4 dan calls 80. Kita tutup teks area. Selanjutnya kita lakukan dr juga 2 kali. Nah, kemudian kita gunakan tag input untuk melakukan input teks. Nah, sini kita specify type submit. Jadi kita membuat tombol submit di area bawah setelah formnya dengan value
teksnya adalah kirim. Form div. Lalu kita save. Kita lihat perubahan di browser kita. Nah, ini adalah hasil dari form yang kita buat seperti ini. Email, misalnya saya masukkan email saya, kemudian pesannya kali, kemudian kirim. Nah, nanti pesan ini atau hasil sini akan terkirim dari ke sistem database kita. Untuk saat ini belum ada, dan itulah tadi halaman untuk kontak. Tahap selanjutnya, yaitu tahap final, kita melakukan hosting. Hosting adalah proses mengirim web kita ke internet, sehingga kita bisa mengaksesnya di laman internet. Nah, kali ini saya menggunakan hosting dengan menggunakan platform Natively. Jadi Natively ini cukup gratis gitu ya untuk hosting web kita dari lokal ke server internet. Nah, kali ini saya melakukan login dan membuat akun menggunakan akun GitHub. Kemudian kita langsung saja upload folder web kita dengan menggunakan metode drag and drop atau browse to manual. Jadi kita menggunakan browse to upload aja. Masuk ke sini, C, some, kemudian htdocs, kita upload websiteku. Kita upload. Ini adalah proses mengupload website kita ke Natively. Nah, selanjutnya kita mengubah nama domain kita, yaitu dengan mengganti di sini domain settings, kemudian edit kemudian nah, kita masukkan nama kita di sini, itu Farhan Rahman. Kita lanjut, save. Nah, setelah kita melakukan hosting, kita akan melakukan review gitu ya, hasil hosting kita. Ini adalah home, yaitu index HTML. Kemudian kita mencoba download CV. Download CV merupakan fitur untuk mendownload CV kita. Jadi kita akan langsung ngedirect ke file PDF untuk kita bisa download secara langsung di sini. Kemudian masuk ke fitur kontak. Kontak adalah form untuk masukkan teks gitu ya. Masukkan teks, halo, kemudian kirim. Yang akan mengirimkan ke sistem database kita. Dan selanjutnya adalah about me. About me terdiri dari beberapa bagian, yaitu teks, heading, paragraf. Kemudian di sini adalah paragraf juga, dan di sini terdapat video. Farhan Rahman, biasa dipanggil Farhan. Saat ini aku adalah mahasiswa tahun ketiga di Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan program studi D4 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi di jurusan Teknik Elektro. Saat ini saya sedang berdomisili di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan area of interest saya memiliki minat
Nah, itulah website kita yang sudah kita build dari awal, dari index, kemudian dari about, kemudian dari contact. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.